Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa, senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Berita TVMU edisi 24 Oktober 2015. Kali ini kami akan menyajikan sejumlah berita yang antara lain: mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dipanggil KPK. Kabut asap asal Sumatera menghembus ke Thailand. Dan pemirsa, bersama saya Rizky Nurul Ilmi, inilah Berita TVMU selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memeriksa mantan Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini diperiksa sebagai saksi terkait kegiatan dana tugas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Caimin dijadwalkan akan diperiksa KPK untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Jamaluddin Malik terkait kegiatan dana tugas Kemenaker Trans tahun anggaran 2013-2014 dan dana tugas pembantuan anggaran 2014. Hingga kini peran Caimin dalam dugaan kasus ini masih gelap. Yang jelas, pemanggilan Ketua Umum PKB ini diduga karena memiliki informasi penting mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap Malik, mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Pada kasus ini, Malik disangka telah melakukan pemerasan terkait kegiatan dana tugas Kemenaker Trans tahun anggaran 2013-2014 dan dana tugas pembantuan anggaran 2014, yakni melakukan pemerasan untuk memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenang dan memaksa seseorang membayar sesuatu dengan potongan. Tim TVMU memberitakan, Presiden Jokowi diminta lengserkan Jaksa Agung HM Prasetyo. Prasetyo diduga terlibat kasus korupsi dana Bansos Sumatera Utara. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, memaparkan adanya dugaan keterlibatan Jaksa Agung dalam kasus korupsi dana Bansos Sumatera Utara. Oce meminta Presiden Joko Widodo segera turun tangan. Menurut Oce, terlepas benar atau tidaknya isu ini, dugaan keterlibatan Prasetyo sudah mempengaruhi kredibilitas penegakan hukum pemerintah Jokowi. Maka dari itu, kata Oce, Presiden sebaiknya segera melakukan klarifikasi dan meminta kejelasan, baik itu dari pihak Jaksa Agung ataupun dari pihak KPK, terlebih kasus ini diduga melibatkan orang nomor satu dalam penegakan hukum. Oce melanjutkan, jika memang dugaan permainan mafia perkara ini kuat, Presiden perlu bersikap tegas untuk mengganti Jaksa Agung dengan orang yang lebih kredibel. Kalau informasi ini kuat, lanjut Oce, tidak perlu menunggu momentum reshuffle. Karena Presiden bisa kapan saja mengganti Jaksa Agung dan tentunya menunjuk orang yang lebih kredibel. Oce mensinyalir informasi yang diberikan para tersangka dalam kasus ini yang menyeret-nyeret nama Prasetyo bukanlah informasi yang sembarangan. Oce berharap KPK segera menindaklanjutinya untuk memetakan sejauh mana kasus ini dijadikan ladang permainan mafia perkara Bansos Sumatera Utara. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, penyitaan dokumen PT Pelindo II tidak sesuai dengan prosedur dan ilegal. Meski begitu, pihak Bareskrim Polri enggan menanggapinya. Adalah Kabunang Rudianto Hunga yang mengatakan penyitaan yang dilakukan penyidik Bareskrim Polri terhadap sejumlah dokumen di Pelindo II tidak sesuai prosedur atau ilegal. Kuasa hukum Pelindo II ini mengungkapkan ada beberapa karyawan perusahaan yang diminta menandatangani berita acara penggeledahan dan penyitaan, yakni pada Jumat 28 Agustus 2015. Saat itu, kata Rudi, karyawan tidak memiliki pilihan lain selain menandatanganinya. Anehnya, kata Rudi, pada 8 Oktober 2015, penyidik yang menggeledah dan menyita dokumen perusahaan itu kembali meminta karyawan menandatangani lagi berita acara penyitaan tanggal 28 Agustus 2015 lalu. Selanjutnya, kuasa hukum telah mengonfirmasi keaslian surat penggeledahan dan penyitaan PT Pelindo II ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Berdasarkan surat balasan Wakil Ketua PN Jakarta Utara tanggal 2 Oktober 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Utara hanya mengeluarkan surat izin penggeledahan saja.
tanpa surat izin penyitaan. Dengan demikian, kata Rudi, penyitaan dokumen telah menyalahi aturan. Diberitakan Bareskrim Polri menggeledah kantor Pelindo di Jakarta Utara pada 28 Agustus 2015 lalu. Aksi penggeledahan ini bertepatan dengan ditingkatkannya status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Adapun perkara yang diusut adalah dugaan korupsi mobile crane. Dalam kasus ini sendiri, penyidik telah menetapkan seorang sebagai tersangka, yakni Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II Feryadi Nurlan. Namun, hingga saat ini perkara tersebut masih di dalam penyidikan dan belum diserahkan ke kejaksaan. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, mantan Menteri Perhubungan yang juga ekonom senior Emil Salim mengkritik rencana pembangunan proyek kereta cepat. Emil khawatir resiko bisnis ini menyeret-nyeret kantong negara. Emil Salim curiga proyek kereta cepat ini bukanlah murni kerjasama bisnis to bisnis atau BI to BI. Pasalnya, proyek ini jelas-jelas melibatkan badan usaha milik negara atau BUMN yang notabene modalnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan begitu, kata Emil, jika operasional kereta cepat ini mengalami kerugian, maka resiko bisnis harus ditanggung BUMN yang pemegang sahamnya adalah negara atau pemerintah. Dan anehnya, sambung Emil, mengapa Menteri BUMN Rini Sumarno bisa menyingkirkan kebijakan Menteri Perhubungan yang tidak mengutamakan proyek kereta cepat? Emil juga mengajukan sejumlah pertanyaan, yakni jika kemudian ada kesulitan keuangan, persaingan antar moda transportasi kereta cepat dengan sarana angkutan kereta api dan angkutan jalan raya, sehingga secara makro merusak sistem perhubungan Jakarta dengan Bandung, maka kementerian mana yang bertanggung jawab? Jika ada kecelakaan kereta cepat Jakarta-Bandung, menteri siapa yang bertanggung jawab? Sementara itu, soal alih teknologi sistem kereta cepat, Emil juga mempertanyakan pengkajian soal siapa yang lebih unggul untuk diadaptasi sistemnya di Indonesia. Apakah kewajiban transfer teknologi ke Indonesia sudah menjadi keharusan dalam deal dengan Tiongkok ini? Apakah sudah diperhitungkan dampak geopolitik pilihan Tiongkok ketimbang Jepang dalam perkembangan politik pembangunan Indonesia dalam perkembangan global masa depan? Terakhir, Emil juga mempertanyakan sikap Menko Maritim Rizal Ramli yang cenderung bungkam melihat perihal ini. Tim TVMU memberitakan. Pemerintah menggandeng Amerika Serikat untuk memberantas illegal fishing. Saksikan kami kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita TVMU. Kabut asap asal Sumatera telah berhembus hingga ke negeri jiran Thailand. Dunia wisata negeri Gajah Putih ini pun terusik. Angin yang berhembus kencang ke utara membawa kabut asap asal Sumatera sampai pula ke sejumlah negeri jiran. Bukan cuma Malaysia dan Singapura yang tertimpa apes, tapi juga Thailand. Akibatnya, sektor pariwisata yang menjadi andalan buat Thailand kini terusik lantaran kabut asap menyelimuti Bangkok dan kota-kota lainnya. Bagi Thailand, bencana asap kali ini merupakan musibah terburuk dalam 10 tahun terakhir. Departemen Pengendalian Polusi negara ini dalam pernyataannya meminta Indonesia memberlakukan langkah-langkah guna mengurangi pembakaran agar kabut dapat dikurangi. Pihak otoritas setempat mengatakan kualitas udara telah memburuk ke tingkat yang tidak sehat di 7 provinsi sebelah selatan, terutama di Provinsi Songla di barat daya. Selain dunia pariwisata, ranah penerbangan pun terganggu. Para pejabat transportasi mengatakan, dalam sehari saja 2 penerbangan dari Bangkok ke Koh Samui harus dikembalikan, sementara penerbangan dari Singapura ke Pulau Resor itu harus dialihkan ke Phuket. Padahal Thailand Selatan menawarkan banyak pantai tropis yang masih murni dan merupakan tujuan wisata yang populer. Tim
Tim TVMU memberitakan. Pemerintah terus mendorong sektor properti, utamanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah juga telah menyiapkan ratusan hektar lahan untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, pemerintah saat ini serius memikirkan pembangunan 1 juta rumah bagi rakyat Indonesia. Untuk mendorong proyek, Bambang mengatakan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah lahan siap garap bagi pengembang properti. Kementerian Keuangan sendiri, kata Bambang, telah menyiapkan lahan 381 hektar untuk membangun rusunawa, terutama di daerah Jabodetabek dan beberapa kota besar di Indonesia. Adapun pengembangnya bisa dilakukan Perum Perumnas, BUMN Properti, atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tim TVMU memberitakan. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat mengadakan kerjasama memberantas penangkapan ikan ilegal dan melestarikan keragaman hayati laut. Pemerintah Amerika Serikat menyediakan 500 miliar untuk melindungi sumber daya alam di laut termasuk penyu laut. Dalam rangka mempromosikan kampanye Laut Kita, Kedutaan Besar Amerika Serikat mengadakan rangkaian diskusi mengenai perlindungan aneka sumber daya bahari, termasuk salah satunya satwa laut yang semakin terancam punah, penyu laut. Kampanye ini diadakan di Atamerica Pacific Place yang menghadirkan Gabriel Esem selaku Bupati Kabupaten Tambrau, Papua Barat, Simon Purser selaku Wildlife Rescue Center, dan Dwi Suprapti selaku WWF Marine and Fisheries Campaign yang menjelaskan mengenai perlindungan terhadap satwa laut, khususnya penyu laut. Untuk melancarkan aksi pelindungan sumber daya bahari ini, Brian McFetters selaku Wakil Duta Besar Amerika Serikat mengatakan pemerintah Amerika Serikat akan menyediakan 500 miliar untuk melindungi sumber daya alam laut di Indonesia, termasuk penyu laut yang rencananya akan dilakukan tahun depan. Dari Amerika Serikat, tahun depan akan ada satu program $35 juta, itu menjadi hampir 500 miliar rupiah untuk melindungi sumber alam laut di Indonesia, termasuk program untuk melindungi penyu ini. Tapi bukan hanya penyu itu, tapi lebih luas ya, masalah sampah, plastic trash di laut itu, dan juga ocean acidification, ya itu mungkin ya pengasaman laut, dan itu sebab kami menganggap masalah ini bukan masalah Indonesia, bukan masalah Amerika, tapi masalah dari dunia itu. Brian pun menambahkan ia berharap kerjasama pelestarian sumber daya bahari antara Amerika Serikat dengan Indonesia dapat terus ditingkatkan, terutama menjelang kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Barack Obama. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pengurus Pusat Aisyah bekerja sama dengan Yayasan Kanker Indonesia mengadakan penyuluhan kanker payudara. Bagaimana mencegah terjadinya kanker payudara? Tetaplah bersama kami, Berita TVMU akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami dalam Berita TVMU. Pengurus Pusat Aisyah Majelis Kesehatan bekerjasama dengan Yayasan Kanker Indonesia mengadakan penyuluhan kanker payudara di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta. Kerjasama penyuluhan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada para kader Aisyah mengenai kanker payudara, serta bagaimana bentuk pencegahan dan penyembuhannya jika sudah menderita kanker payudara. Untuk itu, Aisyah menghadirkan Dr. Ulvina dan Rebecca dari Yayasan Kanker Indonesia yang akan memberikan penjelasan mengenai hal ini. Ulvina selaku dokter dari Yayasan Kanker Indonesia menjelaskan, kanker payudara memang mudah untuk dideteksi, namun penyebarannya juga cepat. Maka dari itu, penyuluhan ini penting untuk dilakukan
Setidaknya para perempuan mengerti cara-cara yang harus dilakukan untuk mendeteksi adanya tanda-tanda kanker payudara di tubuh mereka sendiri. Sel kanker itu lebih parah lagi. Kalau sel kanker dia tidak hanya di suatu tempat saja, tapi dia akan melebar meluas ke sel-sel sekitarnya. Jadi dia ceritanya seperti mempunyai akar-akar yang akan bergerak ke sel-sel sekitarnya, bahkan sampai bisa masuk ke pembuluh darah. Ya, jadi seperti kanker payudara ini memang termasuk kanker yang gampang dideteksi, tetapi penyebarannya juga cukup cepat ya. Untuk melindungi para kader Aisyah, pengurus pusat Aisyah Majelis Kesehatan bekerjasama dengan Yayasan Kanker Indonesia mengadakan pemeriksaan mamografi gratis untuk mendeteksi adanya kanker payudara bagi para kader Aisyah. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta menerima kunjungan delegasi sebuah perguruan tinggi asal Thailand. Kedua pihak sepakat bekerja sama demi menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN. Universitas Muhammadiyah Surakarta kedatangan delegasi Universitas Hua Chiu Chaler Prakit dari Thailand. Rombongan tamu berasal dari dua fakultas, Fakultas Keperawatan dan Fakultas Liberal Arts. Kehadiran mereka bermaksud untuk mengadakan kerjasama atau kolaborasi antar Universitas Hua Chiu Chaler Prakit dari Thailand dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta, diantaranya tukar menukar dosen dan tukar menukar mahasiswa. Menurut Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bambang Setiaji, kolaborasi tukar menukar dosen dan mahasiswa ditujukan untuk menyambut ekonomi ASEAN. Bambang berharap para akademisi UMS bisa memetik berbagai pengalaman dan pengetahuan dari perguruan tinggi asal negeri Gajah Putih ini. Pemirsa TVmu yang berbahagia, hari ini Universitas Muhammadiyah Solo mendapat tamu delegasi dari Hua Chiu Chaler Prakit University dari Thailand. Dua fakultas, yaitu Fakultas Nursing atau Keperawatan dan Fakultas Liberal Art yang meliputi bahasa Inggris, pariwisata, perhotelan. Prinsipnya kita ingin bekerja sama, kolaborasi, tukar menukar dosen, tukar menukar mahasiswa. Mungkin mereka tertarik untuk tinggal di Thailand atau orang Thailand tertarik untuk tinggal di Indonesia, terutama menyambut masyarakat ekonomi ASEAN, di mana mahasiswa dituntut memiliki pengalaman pernah berada di berbagai negara. Hanto dan Faizal, UMS memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, bagi Anda yang tertarik dengan lembaga pendidikan alam dan mengajarkan nilai-nilai perdamaian, Sekolah Alam Peace Generation Indonesia atau Eco Learning Camp di kawasan Dago, Bandung bisa menjadi alternatif berwisata sekaligus belajar. Penasaran? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sekolah ini didirikan pada tahun 2007 oleh dua pemuda dari latar belakang yang berbeda dan memiliki semangat sama, yakni perdamaian untuk generasi Indonesia dengan promosi kreatif. Dan Erik kompak dalam mempromosikan perdamaian dan menjembatani kesenjangan antara komunitas yang berbeda melalui hubungan damai di kalangan generasi. Fasilitas seperti ruang pembelajaran langsung berhadapan dengan alam, dapur yang ditata dengan unik, serta ruang perpustakaan yang nyaman dengan aneka buku yang menumbuhkan sikap-sikap toleransi antar sesama manusia. Di sini anak-anak maupun peserta dewasa diberikan pembekalan dengan metode pembelajaran yang menyenangkan, seperti belajar sambil bermain, memahami lingkungan, dan menumbuhkan sifat menyayangi alam melalui film yang dari 0 sampai 14. Untuk asal, yang dikatakan asal itu akan bernilai dari. Lantas, nilai-nilai perdamaian seperti apakah yang diajarkan di sekolah ini? Ada 12 nilai dasar perdamaian yang diberikan, yakni menerima diri, menghapus prasangka, keragaman etnis dan keragaman agama, memahami konflik, menolak kekerasan dan mengakui kesalahan dan memaafkan.
Inilah pilar-pilar perdamaian yang menjadi acuan dalam mengajarkan pentingnya menjaga perdamaian dan menjaga alam. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia bertanggung jawab menjaga bumi dari kerusakan dengan mencetak 1000 generasi cinta damai setiap bulannya. Ini merupakan program Eco Learning Camp. Nah, menarik bukan? Jika Anda masih bingung menentukan tempat untuk berlibur, Eco Learning Camp di kawasan Dago, Bandung bisa menjadi pilihan Anda dan keluarga untuk berlibur di akhir pekan Anda. Arina Nurrohmah, Yunus Priyonggo memberitakan dari Bandung, Jawa Barat. Taman Balai Kambang menggelar Pasar Seni. Acara yang digelar pada 22 hingga 25 Oktober ini melibatkan sejumlah pegiat seni asal Jawa Tengah. Taman Balai Kambang merupakan salah satu destinasi wisata di kota Solo. Dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke-94, Taman Budaya tersebut menyelenggarakan pasar seni. Terdapat 50 stand yang memasarkan karya seni dan kuliner, diantaranya adalah stand patung pahat, batik samparan, dan juga lukisan. Untuk memeriahkan pameran, pasar seni mengundang penggiat seni dari berbagai kota seperti Boyolali, Klaten, Salatiga, Temanggung, dan Ambarawa. Salah satu hal unik yang dapat ditemukan di pasar seni ini adalah batik difabel yang biasa disebut batik samparan. Karena memiliki keterbatasan, salah satu peserta membatik dengan menggunakan kaki. Kain batik tersebut dibuat sendiri, mulai dari proses menggambar pola hingga peluruhan. Aris Saputro, Ketua Panitia Pasar Seni, mengatakan bahwa selain pameran, juga terdapat kegiatan-kegiatan lain. Salah satunya adalah workshop pembuatan batik menggunakan canting. Untuk acara Pasar Seni dan Budaya dalam rangka menyambut HUT Balai Kambang yang ke-94, di sini kita mengadakan Pasar Seni dan Budaya. Di sini ada beberapa kegiatan pasar seni, di antaranya kita mengundang dari berbagai kota, ada yang dari Boyolali, kemudian juga ada dari Klaten, kemudian ada dari Ambarawa, yang pada acara ini nanti ada beberapa kegiatan, selain ada kegiatan pameran lukis, itu nanti juga ada workshop membatik dari canting kakung, dan masih banyak acara-acara lain. Dan untuk acara yang menjadi bom di sini adalah, di sini kita mencoba mengangkat potensi yang ada di kota Surakarta maupun di sekitarnya. Endang Sri Murniati, Kepala UPTD Kawasan Wisata, mengatakan keberadaan pasar seni dapat membantu memperkenalkan potensi kebudayaan yang ada di kota Solo, serta meningkatkan minat masyarakat untuk lebih memahami kebudayaan. Saat ini Taman Balai Kambang telah menjadi salah satu ikon kota Solo. Salah satu program unggulan Taman Balai Kambang adalah Sendra Tari Ramayana yang rutin dilakukan setiap malam bulan purnama. Pementasan yang dihadirkan setiap bulan tersebut tidak dipungut biaya. Nunik dan Asef, TVMU memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dengan berakhirnya rangkaian berita kami, maka usai pula kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa pada program kami selanjutnya. Saya Rizky Nurul Ilmi beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.